Siapa yang mau pesta tentang kemenangan? Kemenangan individu tertentu, ya dia lepas. Tapi ini bukan kemenangan rakyat. Justru kita tersandra. Dalam kasus ini, gara-gara penelitian mereka. Yang mereka hanya bisa meneliti, tapi tidak mau masuk pokok perkara dan membuktikan penelitian mereka. Kita sama saja dicerumuskan oleh penelitian mereka, sementara mereka buang badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Dari pandangan kami ya, tim Taka ini, pertama memang saudara Rasulullah itu tanda-tanda untuk dia mau keluar dari kita udah ketahuan, udah kelihatan. Ya, ketika dia mengajukan pra peradilan itu tanpa seizin kita, tanpa sepengetahuan kita dan tidak pernah mengajak kita. Ya. Tahu-tahu dia mengajukan peradilan, pra peradilan. Tiba-tiba dia juga mencabut kuasa hukum kita. Gitu. Tiba-tiba dia mencabut. Aneh ini orang, saya bilang. Sekarang kita dicabut lagi. Tinggal Tifa sendirian yang dengan timnya sendiri. Jadi artinya memang Taka ini memang dia tidak diinginkan oleh mantan-mantan klien kita itu, karena mereka sendiri membeda pandangan, pikiran, dan mempunyai jalan sendiri. Mereka menjalin jalan yang terbaik menurut mereka itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Azam dulu sekalian. Ya, Bang Azam dulu sekalian. Nanti kalau pas Pak Narko baru bisa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya memberikan penyegaran, tapi ini penting sekali. Jadi awal mula tanggal 14 atau 15 tahun 2025 April itu kita berangkat ke Gajah Mada, UGM. Dan di situ Roy, Tifa maupun juga dari pihak Rismond menggebu-gebu yang poinnya itu memang tujuan utamanya ingin mengetahui soal masalah ijazah ada atau enggak. Dari situ terus berkembang, yang akhirnya satu copot karena memang akalnya sudah nggak benar, yaitu Rismond, dan yang dua tetap berjuang. Tapi poinnya ingin bagaimana perkara ini terang benderang. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata begini hasilnya. Jadi tidak masuk pada pokok materi yang tadi eksepsinya Dr. Tifa diterima. Berarti poin-poin yang disampaikan rekan-rekan dari AK, dari Bang Petrus, Bang Herman, Bang Samsir, semua itu masuk akal memang. Setelah kita telisik, memang perkara ini ada apa sih? Kok tidak sampai pada materi pokoknya gitu loh ya. Apalagi ternyata yang diperiksa itu kompol yang bukan langsung Jokowinya gitu loh ya. Ada apa juga ini gitu loh ya. Makanya itu dari awal pernah kita minta berulang-ulang tentang BAP itu nggak pernah diberikan. Berulang-ulang kita minta itu nggak pernah diberikan. Karena kita tahu pasti ada hal-hal yang memang ya bisa berubah. Begitu. Jadi bukan soal masalah apa namanya eksepsi diterima, tapi yang menyedihkan itu ternyata pokok perkaranya itu nggak ada gitu loh. Pokok perkara yang menyangkut soal ijazah itu nggak jelas gitu loh. Padahal publik itu yang kita tunggu. Kalau cuma sampai di situ penghentian itu, saya kira bisa saja tanda kutip setting, bisa saja ada permainan tanda kutip, bisa saja itu terjadi. Terbukti juga ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Orang-orang yang ada di tempat kita tadinya luar biasa, ternyata nyebrang tanpa perlu nuwun. 2 orang lagi. Dan bukan cuma di situ, dia menjadi pemanggung di situ. Karena itunya, lah itulah bisa kita baca semua gitu ya, bahwa proses-proses yang terjadi ini adalah proses yang tanda kutip memang settingan gitu ya. Artinya settingan itu bahwa bisa jadi gitu deh. Memang tidak perlu menghadirkan Jokowi gitu loh sebagai orang utama yang ada hubungannya dengan delik aduan absolut, padahal dia wajib untuk hadir di situ untuk menunjukkan yang katanya berjanji. Sebenarnya itu janji udah berulang-ulang, cuman janji yang masalah kasus ini akan membawa ijazah TK, ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, sampai ijazah sarjana. Nggak tahu yang TK ya, mungkin tambahan gitu. Nah itulah yang terjadi gitu ya. Tapi ternyata di BAP itu ya kompol sarif gitu loh. Jadi memang aneh ini, memang dibuat aneh. Dan yang jelas, sekali lagi saya katakan, bukan hal yang istimewa eksepsi itu ditolak. Berarti kan pokok perkaranya ini soal ijazah palsu sampai detik ini kan gantung. Tidak ada putusan. Penjelasan yang inkrah bahwa ijazah itu ada atau tidak, asli atau tidak. Sampai detik ini nggak ada. Maka dari itu, kami tetap akan berjuang Taka ini pada titik nadir yang bisa membuktikan bahwa memang ijazah ini memang nggak ada. Dan kami sudah melakukan sebuah proses pelaporan tentang yang membuat ijazah tersebut diindikasikan. Dan sudah di Mabes, sudah kita aduan
dan sudah masuk di meja Kabar Eskrim untuk ditindaklanjuti penyelidikan sampai pada tingkat penyidikan. Tentang dua orang yang berpura-pura menantang, berpura-pura berani, tapi sebenarnya keduanya itu sama-sama pengecut, sama-sama takut, sama-sama menghindari pokok masalah agar tetap dilihat oleh rakyat seolah-olah masih tetap pahlawan, seolah-olah ingin saling membuktikan, tapi keduanya sebenarnya pengecut, keduanya sebenarnya takut. Jadi kira-kira ada orang punya rumah, ada orang di luar ditantangin, sini kalau berani kamu masuk rumah, kalau berani saya tunggu kamu dalam rumah. Tapi saat ngomong begitu sambil gembok pagar rumah, jadi orang yang ditantang tuh nggak bisa masuk. Lah kalau memang mau nantang, ayo kita adu bukti, ya jangan digembok rumahnya, buka saja. Ayo buktikan isi rumah itu isinya apa. Kalau benar-benar ada penelitian, ayo buktikan penelitiannya. Kalau benar-benar ada hasil kajian, ayo buktikan kajiannya. Jangan menipu rakyat dengan narasi seolah-olah ada penelitian. Setelah seluruh rakyat terkesima ikut dalam proses untuk meyakini ijazah itu, seolah juga menantang untuk diadili di perkara persidangan, tetapi gembok pintu rumah. Eksepsi itu kan hakikatnya mengunci agar tidak bisa masuk pokok perkara. Di mana kepenelitiannya? Di mana yang katanya sudah bertahun-tahun ingin menguji? Dan sebenarnya kita semua rakyat kecewa luar biasa. Kenapa? Kita ini ya, Bang Petrus semuanya ini tidak mau menghabiskan energi hanya untuk nolong 1-2 orang tokoh nggak penting. Kita sedang memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat. Sudah ada 2 martir. Ya ini Bambang Tri dan Gus Dur. Cuman tidak bisa masuk pokok perkara yakni dengan menghadirkan ijazah saudara Joko Widodo. Tinggal ini kesempatan. Tetapi nantangin masuk rumah tapi pagarnya digembok. Percaya nggak kalau orang ini nantangin nggak? Nggak percaya, rakyat udah tahu. Masuk sini, saya hajar kamu. Masuk kalau berani rumah. Sambil gembok pagar rumah, gitu loh. Jadi jangan ditipu seluruh rakyat. Jadi rakyat saya ingin kita semuanya jernih. Nah, memang ini juga akan kita lihat. Kalau memang benar negara ini negara hukum, maka jaksa harus perbaiki dakwaan, maju asukan lagi. Karena itu cara untuk mengadili perkara ini sampai tuntas. Kalau jaksa setelah berkas diminta untuk dikembalikan barang dibuktikan, kembalikan, akhirnya ujung-ujungnya nggak ada proses lebih lanjut, ya sudah sebenarnya ini dua-duanya takut, dua-duanya pengecut, tapi di depan publik yang satunya berlagak, saya sudah bertemu dengan kawan-kawan saya, ini persiapan untuk masuk ke persidangan, kita akan buktikan, saya akan bawa ijazah SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Sebenarnya dia takut, dia juga pengecut. Yang satunya begitu, Bapak saya tunggu, kita akan buktikan, sudah siap nggak? Ada mayoritas bukti akan saya tanyakan satu persatu. Tapi pagar rumahnya digembok. Jadi hari ini siapa yang mau pesta tentang kemenangan? Kemenangan individu tertentu, ya dia lepas. Tapi ini bukan kemenangan rakyat, justru kita tersandra. Dalam kasus ini gara-gara penelitian mereka. Yang mereka hanya bisa meneliti tapi tidak mau masuk pokok perkara dan membuktikan penelitian mereka. Kita sama saja dicerumuskan oleh penelitian mereka, sementara mereka buang badan atas penelitian yang selama ini mereka pasrahkan kepada seluruh rakyat. Karena itu kita harus masukkan masalah ini ke pokok perkara. Hukum harus ditegakkan. Jaksa, perbaiki dakwaanmu, masuk lagi persidangan. Dan pra peradilan jangan menjadi modus untuk menghindari pokok perkara. Kita akan buktikan apakah